Unjuk rasa tolak Omnibus Law di gedung DPRD Tasikmalaya berakhir ricuh. Warga berebut pencairan dana bantuan sosial di Tangerang, Banten. Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup selama 4 hari setelah salah satu staf di Sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya terkait kasus surat jalan Joko Chandra. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Tasikmalaya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Tasikmalaya, Jawa Barat. Massa yang menuntut penolakan pemberlakuan Omnibus Law ini pun berujung ricuh. Rapatkan barisan, teman-teman, rapatkan barisan, rapatkan barisan, rapatkan barisan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di kota Tasikmalaya berunjuk rasa di depan gedung DPRD kota Tasikmalaya terkait Omnibus Law berujung ricuh. Kericuhan ini dipicu dari ketidakhadiran wakil rakyat untuk menemui massa. Aksi saling dorong dengan petugas keamanan pun terjadi, massa berusaha merangsek masuk ke gedung. Selang 10 menit, akhirnya para wakil rakyat menemui massa dengan audiensi berlangsung di tengah aksi. Mahasiswa mempertanyakan aspirasi mereka soal penolakan pemberlakuan Omnibus Law yang diduga diabaikan pihak pemerintah pusat. Intinya kami datang ke sini itu untuk menolak dan menyatakan sikap pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menolak Omnibus Law atau RUU tentang tenaga kerja. Secara harfiah, definisi Omnibus Law adalah hukum untuk semua yang dalam waktu dekat ini akan segera disahkan. Sementara mahasiswa menilai RUU Cipta Kerja Omnibus Law didikasi menyengsarakan rakyat, terlebih dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditangkap di kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta hari ini. Sementara di Merangin, Jambi, seorang pria tewas karena dililit ular. Ular sanca sepanjang 3 meter ditemukan di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta. Ular yang bersembunyi di tumpukan kayu ini akhirnya diangkut warga sekitar. Proses evakuasi menjadi tontonan karena ukuran ular yang cukup besar. Ular yang telah dievakuasi kemudian diambil petugas PPSU yang berada di sekitar KBT. Ular dimasukkan ke karung dan untuk sementara dibawa ke kantor Kelurahan Pondok Kopi. Petugas PPSU mengatakan ular sejenis ini kerap ditemukan di kawasan KBT. Hati-hati, makanya di BKT banyak ular sanca, ular piton, itu banyak sekali di sini nih sebabnya karena bantaran kali ini banyak untuk mengumpul orang kali ini sering kali ditemukan biawak, ular sanca, ular piton dan lain-lainnya banyak sekali. Juga ular cobra king juga banyak. Keberadaan hewan reptil terutama ular patut diwaspadai, apalagi wilayah KBT kerap menjadi tempat berolahraga dan hiburan bagi warga ibu kota, serta letaknya tak jauh dari permukiman warga. Seorang warga suku Anak Dalam yang tinggal di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi tewas dililit ular sanca berukuran besar saat berburu babi hutan. Sebelumnya keluarga korban melapor ke Polsek Pamenang karena korban sudah 3 hari tidak pulang untuk berburu babi hutan. Polisi kemudian menemukan jasad korban dililit ular setelah mendapat informasi dari masyarakat. Bahwasanya mayat tersebut adalah mayat seorang warga suku Anak Dalam bernama Marinding, umur 26 tahun. Pada saat ditemukan dalam kondisi membusuk, kemudian pada tubuhnya terdapat seekor ular yang melilit di tubuhnya. Sehingga kami bersama warga pada saat melakukan evakuasi harus memisahkan antara mayat
dengan ular tersebut. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke puskesmas untuk diotopsi, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Jakarta dan Merangin Jambi, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan di dermaga Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Belum diketahui penyebabnya, namun anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri saat api menyala. Asap hitam tiba-tiba keluar dari kapal nelayan yang bersandar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Seluruh badan kapal hangus terbakar karena besarnya kobaran api. Beruntung kebakaran tidak meluas dan merembet ke kapal lainnya. Nggak tahu, cuma saya kan di kapal di timur, sayanya di barat. Nggak lihat api, baru saya suruh bubar semua kapal ini. Kapal mandiri. Berarti dia cuma transit doang di sini, Pak, ya? Transit doang. Tahu nggak sih, Pak, penyebab kebakarannya kenapa, Pak? Ya nggak tahu sih. Tahu. ABK 2 orang, saya tanyain tadi ABK 2 orang. Begitu ada kebakaran, ABK lari. 2 anak buah kapal sempat melompat ke dermaga untuk menyelamatkan diri. Polisi memasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Satu mobil minibus hangus terbakar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Desa Larangan Badung, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Sebuah minibus hangus terbakar di SPBU Larangan Badung, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Api menyambar setelah pemilik mobil mengisi BBM yang disimpan di dalam mobil. Diduga minibus ini menyimpan puluhan jerigen BBM. Saya kurang tahu. Sementara keterangan itu dari ketika isi bensin, ini berada di tempat bensin itu dan disambar oleh api. Tapi sebenarnya keluar api dari bawah mobil. Jadi mungkin bensin yang tumpah ini mungkin kena api atau bagaimana di dalam mobil ini akhirnya menjadi terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas langsung memasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan. Sementara pemilik mobil dibawa ke Polres Pamekasan untuk dimintai keterangan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rumah warga di Maros, Sulawesi Selatan hangus dilalap api diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Pemilik rumah menangis histeris saat menyaksikan rumahnya ludes terbakar. Delapan rumah warga hangus terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan Takwa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Pemilik rumah tak kuasa menahan tangis saat melihat rumahnya dilalap kobaran api. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Maros dibantu warga berjibaku memadamkan kobaran api. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dikendalikan sehingga dengan mudah menyebar ke bangunan rumah lainnya. Pak, api awal apinya dari mana, Pak? Dari rumah kecil yang di belakang. Oh, itu kenapa, Pak, sampai bisa terbakar? Kurang paham juga karena sudah terbakar baru saya datang sama teman-teman. Oh, tapi orang sempat panik juga ya, Pak? Ya, saya sempat panik karena yang kita tolong pertama adalah ibu-ibu dengan anaknya. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ratusan pengungsi banjir Luwu masih bertahan di sejumlah pengungsian yang disediakan pemerintah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.